Haleluya. Saudara sekalian, kalau kita mempelajari akan kehidupan Tuhan Yesus selama dia hidup di bumi ini, jujur kita memperhatikan bahwa pribadi yang satu ini tidak mudah dimengerti, saudara. Bahkan beberapa statement yang dia sampaikan itu membuat orang tersentak. Saya dengar ada seorang teolog, orang Kristen keturunan Yahudi, teolog keturunan Yahudi, orang Amerika. Dia berkata begini, sebetulnya kalau dari cara pandangan manusia, dia berkata, Yesus itu sepertinya pribadi yang tidak konsisten dan tidak konsekuen. Dia berkata begini, aku sama sekali tidak menghapus atau meniadakan akan hukum Taurat. Sepertinya dia berkata, aku ini Tuhan yang tidak lagi mengganti atau mengubah hukum Taurat. Tapi dari pernyataan-pernyataan yang dia sampaikan sendiri, dari segi cara pandang manusia, kita melihat ada banyak hukum-hukum Taurat yang ketika dia ucapkan, dia tegaskan lagi, ternyata beda. Tapi teolog ini mengakhiri akan analisanya dengan baik sekali. Dia berkata begini, yang membuat tetap aku percaya kepada dia adalah bagaimanapun dia adalah Tuhan. Dia boleh ngomong apa saja, tidak ada hukum yang bisa mempersalahkan dia, karena dia sumber dari segala-galanya. Katakanlah kita tinggalkan pemikiran teolog tadi, lihat akan Alkitab yang kita miliki pada hari ini. Beberapa pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Yesus itu betul-betul mencengangkan, saudara. Ingat, ketika dia berkata, dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Dia sampaikan pengajaran begitu rupa, apa hasilnya, saudara? Sebelum dia mengajar hal itu, dia memberi makan lebih dari 5.000 orang. 5.000 laki-laki, belum terhitung yang perempuan dan anak-anak. Dan ribuan orang berbondong-bondong mengikuti dia, dan mungkin puluhan orang antri jadi muridnya. Bayangin, mana ada guru sehebat apa yang bisa memberi makan gratis dalam jumlah begitu besar. Begitu dia melihat begitu banyak orang mengikuti dia, mestinya secara manusia kan begini, wah, jemaatku sudah banyak ini, ayo dipelihara, jangan sampai tersinggung perasaannya. Mari ngomong yang baik-baik supaya tidak lari. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia sampaikan pengajaran yang begitu mencengangkan mereka, sampai kemudian hasilnya apa? Ribuan orang meninggalkan dia, dan bukan hanya pengikut, tapi begitu banyak murid-muridnya yang akhirnya meninggalkan dia. Saudara tahu pribadi ini kontroversi sekali. Saudara ingat cerita tentang orang muda yang kaya? Orang ini bukan dengan sombong berkata, guru apa yang harus kubuat, tidak. Alkitab berkata dia lari kepada Yesus, dia tersungkur, dia nyembah kakinya, dan dia berkata, guru yang baik. Baru ngomong satu kata, dia berkata, mengapa kamu berkata aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik, hanya Allah yang baik. Tapi pemuda ini enggak putus asa, dia berkata, apa yang harus kubuat supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Dibacakan hukum Tuhan, dan dia berkata, aku sudah buat itu sejak masa mudaku. Mestinya kalau pendeta sekarang ada orang berkata begitu, oh begitu ya, mari jadi majelis saya, katanya. Kamu kaya kan, bagian keuangan. Susah kan cari orang kaya dan hidupnya dalam kekudusan Tuhan. Cuman saya yakin makin tahun akan makin banyak, karena ini akhir zaman, saudara. Mestinya begitu. Tapi apa yang dia katakan? Kalau begitu tinggal satu yang kurang. Apa Tuhan? Dia pikir, waduh, sudah hebat ini, 99% Allah berkenan.
Dia berkata, jual segala milikmu, berikan kepada orang miskin, dan kamu ikut aku. Alkitab berkata, pemuda ini pulang dengan kecewa. Kalau kita perhatikan saudara, bukankah kita bisa bertanya, Tuhan, tujuanmu ke bumi ini apa? Bukankah engkau menyelamatkan jiwa-jiwa, engkau memenangkan jiwa? Tapi berapa banyak jiwa yang terpental oleh karena perkataanmu? Betul nggak saudara? Ayo kita renungkan ini pribadinya Yesus. Tidak cukup saudara. Saudara masih ingat ketika ada orang yang coba datang kepada Tuhan dan mereka mencoba ingin menjadi muridnya? Dia berkata begini, barang siapa tidak membenci ayah ibunya, saudaranya, tidak layak menjadi muridku. Di lain pihak kita membaca hukum Allah berkata, hormatilah orang tuamu. Dan dia gunakan kalimat, kalau kamu tidak benci mereka, kamu tidak bisa dan tidak layak ikut aku. Pusing nggak saudara? Statement-statementnya itu betul-betul mencengangkan. Lalu bagaimana ini? Nah, saya mau katakan begini saudara, kalau kita melihat Yesus secara manusiawi, saudara akan punya kesimpulan yang persis sama dengan orang Yahudi. Apa itu? Coba buka Markus saudara, pasal 3. Mungkin ini ayat tidak banyak diperhatikan orang, tapi saya mau bacakan buat saudara. Markus 3 ayat yang ke-20 dan 21. Markus pasal 3. Nah, dengar saudara ya, apapun nanti yang kita baca, yakinlah dia Tuhan saudara, amen. Kemarin minggu yang lalu saya suruh seorang teman bersaksi, mungkin nggak datang nih nanti sore mungkin ya. Pak Sinar mengalami mujizat saudara. Saya lihat Yesus itu baik, ini saya buktikan dia baik, dan Anda mesti pakai kacamata ilahi supaya melihat kebenaran dalam hidupnya. Kalau tidak, nggak bisa saudara. Pak Sinar ini satu kali minggu lalu ke kantor. Dia nggak tahu bahwa dia itu ada batu di saluran kencingnya, nggak tahu. Dia hanya merasa nggak enak aja di bagian bawah perutnya, kok nggak enak gitu ya. Tapi dia nggak tahu itu apa. Lalu ke gereja, dia nonton video apa yang dia lihat? Videonya dia sendiri, rekamannya Pak Sinar ulang tahun dan tunangan. Jadi dia nonton, dia nyanyi lagu apa itu? Lagu apa Repka? Lupa? Nggak, begitu mengesankan kalau lupa. Dia nonton videonya sendiri, lalu tiba-tiba dia kepengen ke kamar mandi untuk buang air kecil saudara. Saya cerita begini, lalu kalau Anda punya penyakit yang sama, terus jangan ke gereja hanya untuk buang air kecil. Dia buang air kecil, lalu kemudian ketika itu ada yang lompat saudara, dan itu batu segini, cukup besar, tajam sekali. Luar biasa ya Tuhan itu ya. Dia tidak pernah tahu bahwa dia sakit seperti itu. Lalu malamnya ada seorang ibu, temannya Pak Aquila, bersaksi cerita pada saya. Dia punya sakit gula. Saudara tahu kalau orang sakit gula itu kalau luka itu susah untuk tersembuhkan ya. Jadi luka itu bisa terus begitu. Nah, sampai begitu rupa sehingga kalau jalan, kalau kakinya ini kena angin, itu dia cerita seperti kayak disilet. Jadi kalau kemana-mana pakai celana panjang ibu ini, karena seperti disilet rasanya. Dua bulan berturut-turut ditatang dari kebaktian ini, lalu Tuhan jamah hidupnya. Dia merasa sembuh karena setelah itu kok nggak sakit lagi, kena angin. Giginya ini ada yang sakit ya, entah gimana, harus dicabut. Nah itu kan bahaya saudara, kalau dicabut, kalau nggak merapat, ini kan bagian kumannya banyak sekali. Saya pernah ngomong, tiap 1 ml di air liur kita ya, ada berapa juta? 760 juta bakteri. Ini di mulut kita ini, di ludah kita ini, tiap 1 ml itu mengandung kadar bakterinya 760 juta. Jadi kalau makanya ya, kita ini kalau ngomong tidak dikuduskan, asal ngomong itu menimbulkan banyak penyakit saudara. Kenapa? Setiap mililiter tuh kalau nyemprot begini, setiap mili 760. Coba kalau setiap kali ngomong gini berapa
liter yang keluar ini berapa miliar, berapa triliun bakteri dihasilkan oleh mulut kita. Jadi kalau ngomong itu harus dikuduskan perkataan, jangan asal ngomong itu nanti membuat sakit. Kalau enggak sakit hati ya sakit beneran pada orang lain ya saudara. Jadi itu harus, kalau dicabut giginya itu harus bisa rapat lagi, dan dia berdoa, Tuhan bilang aku memang sudah sembuhkan engkau, dan dia memang cabut, dia tunjukkan, Pak saya jabuti di gigi saya, dan itu rapat lagi saudara. Luar biasa ya Tuhan kita ya. Oke, sekarang lihat Tuhan yang luar biasa itu. Apa kata orang? Markus pasal 3 ayat yang ke-20 dan 21. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Lalu perhatikan ayat berikut ini. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Kata tidak waras ini dari kata eksistemi. Anda catat itu. Pada waktu itu keluarganya sendiri berkata dia sudah tidak waras. Dengan apa yang dia buat dan apa yang dia katakan, keluarganya berkesimpulan Yesus ini tidak waras. Nah ketika mereka masuk, Anda baca terus itu ya, ketika keluarganya mau masuk, ibunya ngomong begini, tolong dong ngomong sama Yesus, ibu dan saudara-saudaranya nunggu di luar. Ini pikirnya mau diambil bawa pulang saudara. Yesus sudah tidak waras katanya. Jadi mereka nunggu di luar, mereka berkata, tolong suruh keluar. Ini orang yang ikut dia berkata, guru, ibu dan saudara-saudaramu nunggu kamu di luar. Anda tahu jawabannya apa? Siapa ibuku? Siapa saudara-saudaraku? Mereka yang mendengar firmanku, mereka yang melakukannya, itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku. Ketika mereka dengar begitu, menurut saya, bener ini, gak waras. Bayangin saudara, Yesus dengan perkataan, statementnya, perbuatannya, dikenal, dicap pada waktu itu tidak waras. Nah ingat saudara, Yesus yang sama berkata, seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tapi kalau nanti sudah tamat, dia akan sama dengan gurunya. Nah, gurunya dicap tidak waras, murid-muridnya satu kali akan jadi orang yang dicap tidak waras. Saudara masih waras? Belum lulus berarti saudara. Nah, saya sering dengar Pak Damaris khotbah gini. Orang Kristen ini mesti edan. Nah, orang edan saja Kristen katanya. Saya dengar berkali-kali ngomong begitu ya. Tapi saya berkata, oh ya, Yesus tidak waras. Nah, sekarang lihat Paulus. Ini mungkin murid terbaik yang dia miliki. Lihat Kisah Rasul pasal yang ke-26. Nanti pulang tanya sama teman-teman, aku cek waras lah. Wah belum lulus. Kalau mereka berkata, wis rodok kendir sedikit kamu. Nah sudah ujian akhir saudara. Kisah Rasul 26 ayat yang ke-24. Jadi gini saudara, Paulus ini disidang, lalu Raja Agripa itu raja daerah Palestina bagian utara, dengan Bernike itu saudari perempuannya mengunjungi Festus, gubernur Romawi yang berkuasa pada waktu itu. Jadi Paulus ini dihadapkan kepada Raja Agripa dan dia bersaksi tentang pertobatannya. Jadi kalau Anda baca pasal 26 dari Kisah Rasul itu, mulai ayat 12 sampai dengan 23, itu judulnya Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dia cerita saja tentang pertobatannya. Nah sekarang perhatikan ayat 24, saudara, apa yang terjadi. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau, saudara? Gila Paulus, ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara itu. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil.
Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Gila gak saudara? Raja diinjili begitu rupa sampai Agripa bilang, hampir saja aku jadi orang Kristen. Oh iya, bagus. Aku berdoa cepat atau lambat supaya kamu dan semua di sini jadi seperti aku, kecuali belenggu ini. Bagus saudara. Bukan dia berkata seperti aku orang tahanan, tidak. Seperti aku percaya kepada Yesus. Ini muridnya saudara. Gurunya dikatakan tidak waras, muridnya dikatakan apa? Gila. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang membuat, dan Paulus akhirnya mengakui dirinya juga tidak waras, saudara. Nah, sekarang lihat ini. 2 Korintus pasal yang kelima. Saya tidak pernah bermaksud selesai kebaktian ini semua ketawa-ketawa sendiri di pinggir jalan ya saudara ya. Mari kita jadi orang gila, katanya suruh jadi orang gila dan tidak waras. Tidak begitu maksudnya. Nanti Anda tahu apa yang Alkitab ini ajarkan. 2 Korintus pasal 5. Mulai ayat 11 sampai 17. Sekarang saya bacakan, Anda perhatikan bagian demi bagian dari firman Tuhan ini. Saudara akan diajar oleh firman Allah bagaimana bisa menjadi orang tidak waras, saudara, di dalam Kristus Yesus. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ini kalimat pertama yang dia ucapkan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang. Dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Perhatikan ayat 13 ini. Sebab jika kami tidak menguasai diri, kata tidak menguasai diri dari kata aslinya eksistemi. Persis kata yang sama dipakai dalam Markus pasal 3 ayat 21. Jadi terjemahan yang benar begini saudara. Sebab jika kami tidak waras, ya, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Sebetulnya begini, hal itu adalah for God, untuk Allah. Jadi kalau kami sedang muncul tidak warasnya itu, tanda petik ya, itu untuk Tuhan. Teruskan lagi. Dan jika kami menguasai diri, sound mind, kami pakai akal sehat kami lagi waras, ya, dia berkata, hal itu adalah untuk kepentingan kamu, for your benefit, untuk keuntungan kamu, kata Paulus. Sebab, ada alasannya, kasih Kristus yang menguasai kami. Dalam bahasa lain, kasih Kristus yang mengontrol kami, yang compels us, katanya. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia, menurut standar dan nilai-nilai manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, lalu ini ayat konklusinya. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi konteks ayat ini dalam kaitan dia berkata begini. Pertama dia berkata, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Lalu dia berkata alasan kedua, karena kasih Kristus itu yang telah mengontrol kehidupan kami. Saudara dengar, orang Kristen yang bisa melihat akan murka Allah dan kemudian dia punya takut akan Tuhan. Tapi orang yang sama dikontrol dan dikuasai oleh kasih Kristus. Orang ini akan seperti Paulus. Dan dia akan berkata, kalau kami lagi tidak waras, eksistemi, itu for God, untuk Allah. Tapi kalau kami sedang pakai akal sehat kami, sound mind kami, itu untuk kepentinganmu, for your benefit, untuk kepentingan dan keuntungan kalian, katanya. Jadi Anda perhatikan apa yang dia alami. Dia melihat akan murkanya dan dia melihat akan kasihnya. Dia punya takut akan Allah dan dia dikuasai oleh kasih daripada Allah yang sama. Nah, saudara sekalian, perasaan takut dan hormat dan gentar kepada Allah dan sekaligus dikuasai oleh kasih Allah akan membuat kita, menurut kata orang, menjadi orang yang tidak waras. Kenapa? Karena banyak hal yang kita kerjakan tidak lagi mengikuti akan norma dan patokan manusiawi, tapi berdasarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh Allahnya. Nah, orang yang seperti ini seringkali akan aneh perbuatannya. Ketika melihat orang yang baik, dia tidak hanya melihat akan luarnya, dia mampu menembus sampai dasar hatinya. Pemuda yang kaya tadi secara manusia mestinya diterima oleh Allah. Tapi Yesus tahu dia tidak menilai dengan apa yang pemuda itu katakan atau penampilan luarnya. Dia tahu hatinya terikat dengan uang yang dia miliki. Dia tahu Allah dalam hidupnya adalah roh mamon yang mengikat hidupnya. Dan Tuhan tahu berurusan dengan orang seperti ini adalah kalau dia berani menyangkal kedagingannya, meninggalkan uangnya, dia baru bisa menyembah kepada Allah segenap hatinya. Yesus tidak pernah menilai orang dari dasar luarnya. Ingat cerita ketika ada seorang yang dipanggil Tuhan untuk mengikut dia. Dia berkata, izinkan aku untuk menguburkan dulu akan ayahku. Dia berkata apa? Biarkan orang mati menguburkan orang mati dan kamu ikut aku. Nah, dengar, apa artinya kalimat begitu? Kata menguburkan orang tuaku tidak berarti bahwa orang tuanya sudah mati, saudara. Itu keadaan di mana orang tuanya sudah cukup lanjut usianya dan sewaktu-waktu bisa mati. Nah, anak laki-laki yang menungguin orang tuanya sampai dia mati dan akhirnya mengubur orang tuanya, anak itu akan mendapat warisan 2 kali lipat dari yang lain-lainnya. Jadi Tuhan berkata, biarkan orang mati menguburkan orang mati, engkau ikut aku. Karena Yesus tahu motifnya dia menunda panggilan Allah adalah untuk kekayaan dan untuk warisan. Kalau manusia biasa mungkin berkata, oh ya biarkan toh. Dia tahu hormat kepada orang tuanya, bukan hormat kepada orang tua. Dia pengen warisan orang tuanya. Saudara, Yesus tahu persis apa yang dalam batin kita. Dia tidak menilai manusia berdasarkan apa yang kita lihat, tapi berdasarkan apa yang Bapaknya rasakan terhadap orang itu. Nah, Paulus punya sikap yang sama. Dan dia berkata, kalau kami sedang tidak waras, menurut manusia itu baik, saya berkata tidak baik. Menurut manusia itu wajar, saya berkata tidak wajar. Menurut manusia itu adalah buah yang baik, saya berkata itu buah yang busuk dalam kehidupan. Kalau aku tidak waras seperti itu for God, untuk Allah sendiri. Karena dia tahu apa artinya takut akan Tuhan. Dan dia berkata, karena kasih Kristus yang menguasai aku. Coba buka dalam pasal yang ke-11 dari 2 Korintus yang sama, saudara. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Dia berkata, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Dalam bahasa aslinya, aku berdoa, aku mengharapkan supaya engkau sanggup merasakan dan ikut nanggung kebodohanku ini, ketidakwarasanku ini.
Aku berdoa, kamu bisa ngerti, merasakan ketidakwarasanku ini. Dan dia berkata, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara tahu ciri seorang nabi? Kalau dia melayani, seringkali perkataan yang diucapkan itu keras. Saudara tahu ada banyak orang yang dipakai Tuhan menemplak dosa orang dengan begitu keras. Kenapa? Karena seperti Paulus, dia bisa merasakan perasaan Allah. Paulus berkata, aku mempertunangkan kamu kepada Kristus. Kamu itu miliknya Kristus. Semua perbuatanmu harus seperti apa yang dia inginkan dan rasakan. Kalau engkau mengkhianati dia, engkau nyeleweng dengan ilah-ilah lain, dengan roh yang lain, sakit hatinya. Dan dia berkata, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Dan itu yang membuat dia berkata, aku berdoa supaya kamu bisa mengerti, nanggung ikut memahami dan merasakan ketidakwarasanku, kebodohanku katanya. Saudara, hanya orang yang pernah berhadapan dengan murka Allah dan dia belajar apa artinya takut akan Tuhan, dan orang yang hidupnya dikontrol oleh kasih Allah, orang itu satu kali akan bertindak persis seperti yang Paulus alami, saudara. Tidak lagi menilai manusia dengan standar dan value manusiawi, tidak lagi. Yang dia nilai adalah apa yang dirasakan oleh Allahnya. Kembali kepada pasal yang kelima. Lihat lagi pasal 5. Ayat yang ke-14 dan 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Perhatikan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara bisa ngerti? Dia berkata, aku tahu apa artinya takut akan Allah. Aku tahu apa artinya kasih Allah yang menguasai aku. Dan dia berkata, pada waktu aku tahu semuanya ini, dia berkata, Kristus sudah mati, semua kita mesti mati untuk hidup dari kepentingan pribadi kita. Kita mesti hidup untuk kepentingan Dia yang sudah mati buat kita. Dan dia berkata, oleh sebab itu, dalam bahasa Inggrisnya, konsekuensinya, dia berkata, aku tidak lagi menilai manusia menurut ukuran manusia. Yang dinilai oleh Allah adalah seberapa banyak dari bagian hidup kita yang kita relakan mati dan diberikan, dipersembahkan hanya bagi Yesus kita. Saudara, kalau kita tidak pernah berhadapan dengan takut akan Tuhan, kengerian murka Allah, saudara nggak pernah bisa sampai ke titik ini. Dan hanya orang yang pernah berhadapan dengan murka Allah, dan dia bisa merasakan akan kasih Allah yang menguasai dia, orang ini akan bertindak seperti yang Paulus buat, dan seperti yang dibuat oleh Yesus yang sama. Dan ini orang berkata tidak waras, saudara. Hari ini masih banyak orang Kristen yang mencoba untuk tetap waras, saudara. Saudara tahu, kalau kita mencoba tetap waras, sebetulnya kita mencoba kompromi dan berdialog dengan dunia. Dan itu artinya kita mengorbankan akan perasaan Allah. Kalau kita berhadapan dengan murka Allah, tidak pernah ada keberanian dalam hidup kita untuk mengorbankan lagi akan perasaannya. Lebih-lebih kalau kita dikuasai oleh kasih Allah. Kita akan tahu perasaannya, kita akan tahu batinnya, kita akan tahu hati daripada Tuhan sendiri. Dan tidak mungkin lagi kita membiarkan hidup kita hidup dalam keadaan seperti itu. Saya mau tunjukkan lagi beberapa bagian firman Tuhan yang terakhir, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-7.
Lihat ayat yang ke-29. Apa artinya hidup bagi Kristus dan bukan bagi diri sendiri? Dengan kacamata rohani Anda akan tahu ini. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Banyak orang akan berkata, hidup kok gitu, ini kok nggak boleh, itu kok nggak boleh. Maunya gimana? Oh, aneh sekali. Saya berkata ya. Hanya orang yang rohani, yang spiritual akan mampu mengerti. Paulus berkata kita tidak pernah bisa dinilai oleh siapapun. Pasal 7 ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Tidak waras kan, saudara? Punya istri kok nggak boleh tidak seakan-akan tidak. Kenapa? Masalahnya tidak boleh terikat dengan siapapun secara jiwani. Ada banyak hubungan suami istri yang hubungannya adalah hubungan manusiawi jiwani. Itu ngikat, saudara. Kita mesti punya hubungan yang lebih tinggi lagi, hubungan yang rohani. Oke, teruskan lagi. Dan orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Anda boleh mengalami kesedihan tapi tidak boleh tenggelam dalam kesedihan. Kalau tenggelam dalam kesedihan, engkau self pity, engkau mengasihi dirimu sendiri dan tidak mengasihi Tuhan. Dan orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Kalau Anda sedang diberkati, Anda bersukacita karena materi, karena banyak hal. Bergembira tapi tidak tenggelam dalam kegembiraan itu, membuat kita akhirnya hilang karena kegembiraan dan berkat materi yang kita terima. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Ada banyak orang hari ini terikat dengan barang-barang yang dia beli. Ketika bisa kredit mobil atau brompet, tiap hari dipegangi terus, saudara. Bangun pagi, bangun lihat brompetnya. Goyang enggak bannya? Ya enggak, saudara, enggak digerakkan. Tidur kalau bisa dikeloni, saudara. Istrinya suruh pindah, brompetnya ditaruh di tempat tidur. Diputar, putar gitu. Beli mobil ya begitu. Dibelobosi kolongnya dilihat, ada olinya enggak, bocor tidak, oh bolong semua karena bekas, saudara. Nah, gitu ya, sering banyak orang begitu. Engkau yang membeli barang seakan-akan tidak punya barang itu. Saudara masih ingat waktu pernah beli mobil? Saya pernah lihat orang beli mobil, saudara. Takut kehilangan. Jadi gini caranya. Mobil bekas. Bertahun-tahun dia berdoa ingin mobil, akhirnya dapat mobil bekas. Dia parkir di halaman depannya. Enggak punya garasi. Takut, zaman itu banyak orang suka ngambil lampu mobil. Jadi takut kalau lampunya hilang, tidurnya pindah, saudara. Tidurnya pindah di halaman, di ruang tamu depan. Karena rumah dari kayu ya. Jadi tiap 2 jam bangun nginceng mobilnya. Oh masih utuh. Tiap 2 jam begitu. Setelah seminggu udah kuat, saudara. Tiap 2 jam bangun, seminggu udah kuat. Hari ke-8 tertidur. Les. Besok pagi bangun, betul lampunya 2 hilang, saudara. Saya bilang, oh Tuhan, yang dikhawatirkan terjadi. Saya bilang banyak orang begitu kan, saudara. Kalau perlu tidur di mobil. Heran. Itu kira-kira tahan beberapa minggu begitu sampai bosan, lalu kemudian baru normal kembali. Ada orang-orang yang karena uang nggak bisa tidur kan, saudara? Saya taruh di bantal, pindah sini. Nanti kalau ada rampok nih, mau taruh mana berangkasnya, tanam bawah tanah. Tanya berapa toh uangmu? 15.000 ternyata, saudara. Ya karena nggak pernah punya duit. Nah, pokoknya semua orang begitu. Ya, orang yang membeli sesuatu seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Saya beritahu, bagaimana step pertama untuk jadi orang yang tidak waras dalam Kristus. Paulus berkata, aku ingin
supaya kamu tidak hidup dalam kekhawatiran. Dengar baik-baik. Apa sih yang membuat kita khawatir, saudara? Kekhawatiran itu apa sih sebenarnya? Ya, dengar saya. Saya kalau Anda ngerti ini, Anda tangkap ini, Anda praktekkan, nggak ada orang khawatir. Kita buat iblis pusing, betul saudara. Jadi khawatir itu kan begini ya. Kekhawatiran itu adalah begini. Kalau kita tidak mau kehilangan sesuatu yang kita miliki atau ingin kita miliki, itu sumber daripada kekhawatiran. Contoh, saudara kebaktian, atau Anda ke toko lah, Anda ke toko, jangan kebaktian, nanti malah pikiran semua pada keluar ini kalau saya cerita begitu. Anda ke toko ini, sepeda motor saudara, Anda parkir di situ. Ternyata tempat parkirnya penuh. Jadi harus di pinggir jalan agak jauh. Ini mau ke PRPP misalnya ya. Nggak tahu tadi malam berapa orang yang ke sana. Jadi ada parkir jauh kira-kira 300 meter dari tempat parkir, jauh sekali. Dan tempatnya gelap. Yang jaga orang yang gondrong-gondrong, kumisnya tebal-tebal saudara. Sini aja Pak, aman, sini aja aman, saya jaga. Lah Anda lihat modelnya begitu, kok serem, cuma kok ada panitia parkir gitu. Mau nggak parkir gimana? Ya akhirnya parkir, taruh parkir. Sambil jalan, kalau jalan pasti begini. Diambil nggak? Diambil nggak? Betul nggak saudara? Kenapa? Karena saudara tidak mau kehilangan sepeda motormu. Coba kalau misalnya begini, sepeda motor itu diasuransikan. Ya, pokoknya all risk, hilang ganti baru. Jadi Anda lihat ini sepeda motor ini sudah ketabrak sekali. Lalu Anda parkirkan begitu, dalam hati, ilango. Khawatir enggak? Sama sekali tidak. Colongo. Malah gitu kira-kira saudara. Semakin hilang malah dapat baru dia. Kenapa? Dia tidak mau pegang itu brompitnya, kalau bisa lepasin. Hilang khawatirnya. Beda kan saudara? Ayo. Saudara punya apa? Saudara punya rumah misalnya. Anda pergi keluar kota. Khawatir enggak? Kosong. Oh ya khawatir. Kalau saudara takut rumahmu dibongkar orang dan dikuras semuanya. Artinya masih ada yang nyantol di jiwa saudara dengan rumah dan barang-barang. Tapi kalau engkau bisa berkata, Anda asuransikan semuanya, harapanmu apa? Ya Tuhan, kirimlah maling Tuhan malam ini Tuhan. Biar ludes semuanya, gua dapat baru dari asuransi. Mumpung bayarnya baru 2 bulan preminya. Loh saudara, ya kan? Selama engkau masih ingin miliki itu, khawatir. Pekerjaan misalnya. Anda hari ini jabatannya adalah wakil kepala bidang misalnya. Tiba-tiba ada orang baru masuk lebih pintar dari saudara. Lebih menguasai daripada Anda. Dan berkali-kali pimpinan berkata, kamu ini kok kalah sama ini. Khawatir enggak saudara? Khawatir. Takut jabatannya hilang. Coba kalau Anda misalnya sudah tidak kerasan di situ, mau keluar, mau pamitan nggak dapat pesangon. Tapi kalau dikeluarkan dapat pesangon 3 bulan. Dapat ada orang baru lebih pinter, doanya gimana? Tuhan, biarkan aku dikeluarkan. Karena dikeluarkan dapat sangu 3 bulan, saudara. Khawatir nggak ada saingan? Malah seneng. Iya Pak, lebih pinter katanya. Malah gitu kan saudara. Kalau kita masih pingin pegang jabatan itu, kita akan khawatir. Dan dari semua kekhawatiran itu, akhirnya kalau dipangkas semua, dibuang, tinggal satu yang paling berharga. Apa itu? Nyawa kita. Ya kan? Buktinya, Anda kerja puluhan tahun, sakit, berobat gak? Berobat. Ditanya ini, Pak, ini ada 2 pilihan. Bapak serahkan semua harta Bapak, sembuh, atau Bapak tidak, mati. Lah harta saya, ya nanti diambil negara, mau gak punya keturunan. Oh saya mau bayar semua, supaya menyelamatkan nyawa saya. Ya kan saudara? Alkitab berkata dalam kitab Wahyu,
Kita mengalahkan iblis dengan darah anak domba, perkataan kesaksian kita, dan tidak menyayangkan akan apa? Nyawa kita. Nah, kalau sampai sudah nyawa aja tidak pengen, seperti Paulus, mati itu adalah untung katanya. Pusing nggak setan? Mau diapain? Terakhirnya mati, beneran untung katanya. Seperti Paulus tuh. Aku udah kepingin pulang, tapi waktu tugasku belum selesai. Suruh sekarang ya kepingin aku sebetulnya. Hanya karena tugas tok aku di sini. Nah, mau mateni aku ya silahkan katanya. Beneran. Lah Anda akan mulai tidak waras dalam Tuhan. Bingung saya tanya saudara. Mau diputer kayak apa? Bingung. Tapi kalau Anda masih terikat sama istri, sama suami, takut kehilangan, dipegangi kemanapun pergi, nunut pokoknya, ikut, jangan sampai hilang. Nah itu khawatir saudara. Ngerti? Jangan khawatir saudara. Masih mencoba make sense, sound mind, waras saudara. Tapi kalau kita berani berkata seperti Wahyu, seperti Paulus, seperti Yesus, dan itu awalnya saudara. Engkau tahu takut akan Tuhan dan kasih Allah yang kontrol aku. Kasih yang membuat dia mati di Golgota, dikorbankan segala-galanya. Dia berkata, aku tidak nilai orang dengan standar manusia. Kenapa orang tidak berani berkata tentang orang lain seperti yang dia rasakan akan perasaan Tuhan? Ya nanti takut orang ngomong, nah itu masih khawatir kehilangan apa? Nama baiknya. Dan khawatir kehilangan kewarasannya, saudara sebetulnya. Kalau Anda dikatakan tidak waras berkata, iya memang puji Tuhan. Persis Yesus kayak Paulus juga ya. Nah itu saudara. Amen, saudaraku. Gampang ya ngomongnya, susah jalaninya saudaraku. Benar, harganya mahal. Tapi harus. Mau apa? Kalau enggak lulus saudara. Seorang murid tidak sama dengan gurunya. Kalau lulus dia akan apa? Sama. Saudara mau SD kelas 5 terus? Kelas 6 bukan? Enggak enak, ada ujian akhir. Kelas 5 aja, enggak pernah ujian akhir. Menghindari kelas 6 mau? Sampai kumisan ini terus kelas 5 gitu. Dengan gurunya bingung, gurunya manggil saya panggil Pak atau Nak? Mbah katanya gitu. Susah saudara. Karena tua nganggur di sekolah. Ngerti saudara? Mari ujian. Nah, ini lulus pada gurni. Ya memang saudara. Persis. Saya tidak berkata begitu mari kita keluar terus ketawa-ketawa sendiri. Aku tidak waras. Bukan begitu saudara. Tapi saya mau katakan itu kekristenan. Saudara siap dibawa Tuhan sampai ke situ? Saya berkata Tuhan beri anugerah-Mu. It's not easy saudara. Tapi saya mau katakan itu ke depan yang dia mau bawa dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama saudara. Haleluya.